mengungkap siapa pihak dalam negeri yang memiliki dana untuk dialirkan ke mereka-mereka ini. Saya yakin pasti ada, entah itu politisi, entah itu mantan penguasa, atau entah itu pengusaha. Saya yakin pasti ada. Tugas kepolisian dan PPATK mengungkap itu semua. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari MUI yang ternyata mengetahui aliran dana dari Khilafatul Muslimin, tapi diem-diem baik. Kenapa baru ngomong sekarang sih? Ya, jadi kalau ngomongin masalah Khilafatul Muslimin, ini ternyata kita sempat dihebohkan dengan pemberitaan tentang rendang babi yang akhirnya mengalihkan perhatian kita semua dengan berita yang jauh lebih heboh, jauh lebih fenomenal, yaitu tentang pergerakan organisasi Khilafatul Muslimin yang mendoktrin untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Jadi beberapa hari ini kita ini seolah terkecoh oleh cuitan provokatif dari Hilmi Firdausi tentang rendang babi yang ada di Jakarta Utara. Nah, di sana saya seperti membaca ini seperti disengaja begitu. Memang Hilmi Firdausi ini sengaja untuk mencuitkan ini, memviralkan ini untuk mengelabui kita-kita supaya kita tidak memblow up tentang Khilafatul Muslimin. Dan mungkin juga bisa mengecoh pihak kepolisian untuk menyasar ke sini dan tidak fokus ke penangkapan beberapa tokoh Khilafatul Muslimin beberapa hari yang lalu. Nah, jadi si Hilmi Firdausi ini memang cocok sekali. Saya sarankan untuk jadi salesnya MLM. Rapi banget caranya itu loh. Tapi ya sekarang kita akhirnya jadi tahu, oh, pemberitaan yang digembor-gemborkan kemudian juga jadi heboh oleh MUI, anggota DPR, gubernur, ternyata tujuannya ini. Nah, kemudian sekarang ternyata ada berita yang jauh lebih heboh daripada sekedar urusan rendang babi, yaitu pergerakan Khilafatul Muslimin yang ternyata sudah sangat masif dan juga sudah menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia ini. Oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI. Dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan juga penyidikan kami, justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Ini menjadi catatan kita. Jadi clue-nya kita tidak menyidik konvoinya, tetapi yang lebih besar lagi organisasinya. Nah, kemudian yang terbaru, pihak MUI melalui Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme, yaitu Makmun Rashid, mengatakan bahwa ada aliran dana dari luar negeri, yakni dari Amerika Serikat, dari Arab Saudi, dan juga dari Malaysia. Nah, padahal pihak kepolisian masih mendalami dugaan ini, masih mengajak kerjasama PPATK untuk menelusuri aliran dana ini. Lah, kok tiba-tiba MUI-nya sudah tahu? Tahu dari mana? Kok tiba-tiba? Kalau memang sudah tahu, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang saat berita ini lagi di blow up, mencuat kemana-mana, booming, viral? MUI seperti pahlawan kesiangan, kemudian mengatakan bahwa aliran dananya ini dari luar negeri. Padahal saat ini polisi mensinyalir aliran dana ini dari kotak amal dan juga iuran dari anggotanya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau dari kotak amal agak sedikit meragukan. Mungkin iya, tapi dari penemuan uang sebesar 2,3 miliar yang merupakan pecahan ratusan ribu, sangat kecil kemungkinan kalau itu dari kotak amal atau kemungkinan sudah ditukarkan ke bank. Tapi masa iya bank nggak curiga kalau misalkan ada penukaran uang sebesar itu? Nah, kemudian
kembali ke MUI tadi. Harusnya kalau memang MUI ini sudah tahu ada aliran dana dari luar negeri, kenapa nggak coba berkolaborasi dengan pihak kepolisian, berkolaborasi dengan PPATK, atau minimal memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Ini loh, ada gerakan yang sangat masif, ada di mana-mana. Kemudian juga aliran dananya jelas dari luar negeri. Kenapa tidak dilakukan dari dulu? Kenapa baru sekarang pada saat kasus ini baru mencuat, kemudian MUI baru mengatakan ini? Ada apa sebetulnya? Nah, kalau menurut analisa saya, menurut dugaan saya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, ada oknum di dalam MUI sendiri yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin, sehingga dia tahu aliran dananya ini dari mana. Ini baru dugaan saya. Tapi dugaan ini bukan serampangan, bukan sembarangan. Melihat fakta dan data anggota oknum MUI yang pernah berafiliasi dengan kegiatan terorisme, ini banyak. Jadi dengan banyaknya ini tidak menutup kemungkinan, sekali lagi tidak menutup kemungkinan ada juga oknum anggota MUI yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Nah, ini juga patut pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Ada nggak keterkaitan antara oknum anggota MUI dengan Khilafatul Muslimin? Kok bisa mereka tahu bahwa aliran dananya ini dari luar negeri? Nah, kemungkinan yang kedua, adanya dugaan pengecohan terhadap pihak kepolisian. Kenapa saya bilang begini? Penjelasannya ini. Ada kemungkinan dana ini sebetulnya bukan dari luar, tapi dari dalam negeri, dari bohir-bohir yang memang memanfaatkan kelompok-kelompok ini untuk merongrong Indonesia. Tujuannya apa? Menciptakan kerusuhan, kemudian juga menggulingkan kekuasaan. Akhirnya negara ini jadi chaos. Kemudian pihak-pihak yang punya kepentingan ini ingin mengambil alih, kemudian juga mengeruk harta kekayaan Indonesia seperti yang dulu pernah terjadi di Orde Baru. Nah, kemungkinan ada seperti itu. Jadi, karena mereka punya kepentingan, kemudian memberikan sedikit imbalan untuk MUI, untuk mengecoh pihak kepolisian ini ada aliran dana dari luar negeri. Sehingga polisinya nanti lebih fokus ke sana, tidak terlalu fokus kepada dana yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi, ini baru dugaan berdasarkan data dan fakta. Perlu pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian, dan saya yakin pihak kepolisian mampu untuk membuktikan ini semua. Sekali lagi, saya bilang ini hanya dugaan. Nah, kemudian kalau berbicara tentang Khilafatul Muslimin, pergerakannya memang sangat luar biasa, sangat masif, dan organisasi ini berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Ternyata diam-diam mereka ini sudah punya menteri pendidikan. Sudah sekelas negara. Nah, baru-baru ini ada seorang kakek dengan inisial AS berusia 74 tahun ditangkap di Mojokerto, dan perannya dia adalah sebagai menteri pendidikan dari Khilafatul Muslimin. Tugasnya apa dia? Tugasnya yaitu memberikan doktrin, menyebarkan paham khilafah ini melalui buletin, kemudian media massa yang mereka cetak sendiri, dan yang lebih gawat lagi, merumuskan kurikulum pendidikan penyebaran khilafah untuk mengganti ideologi Pancasila. Bahaya. Apalagi ditemukan oleh pihak kepolisian sudah ada 30 sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin ini. Ini akan sangat membahayakan Indonesia ke depannya kalau ini tidak dicegah. Bayangkan 30 sekolah, dan polisi masih belum menjabarkan sekolah-sekolah mana saja. Sekolah dari level mana saja masih belum dijelaskan. Yang jelas sekarang pihak kepolisian masih bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama untuk menggali informasi lebih lanjut tentang sekolah-sekolah ini. Nah, apalagi kemarin MUI kan mengatakan Khilafatul Muslimin ini anggotanya nggak sampai 500-an kok.
yang mereka hanya lihat pada waktu konvoi. Tapi kenyataannya, pihak kepolisian menemukan sudah ada hampir 20.000 anggota yang memiliki nomor induk warga sebagai pengganti iktp. Ini luar biasa. Jadi pergerakan dari organisasi ini sangat terstruktur, lebih sistematis daripada HTI. Dan mereka sudah punya khalifahnya, ya si Abdul Qadir Hasan Baraja ini, seorang residivis yang diangkat menjadi khilafah mereka. HTI belum punya. Nah, kemudian kembali ke masalah Menteri Pendidikan tadi. Kalau ini dibiarkan, kemudian sudah merumuskan kurikulum, menyebarkan ideologi ini ke sekolah-sekolah, kalau dibiarkan akan bertambah banyak. Bisa lebih dari 30, bisa 50, bahkan sampai ratusan sekolah di seluruh Indonesia yang nantinya akan punya ideologi, punya konsep pemikiran bahwa Pancasila ini harus diganti dengan khilafah. Ini kan berbahaya untuk generasi muda kita. Saya yakin pihak kepolisian mampu untuk mengungkap ini semua, terutama mengungkap siapa pihak dalam negeri yang memiliki dana untuk dialirkan ke mereka-mereka ini. Saya yakin pasti ada, entah itu politisi, entah itu mantan penguasa, atau entah itu pengusaha. Saya yakin pasti ada. Tugas kepolisian dan PPATK mengungkap itu semua. Dan kalau misalkan Khilafatul Muslimin kan ini sudah punya khalifah, yaitu seorang residivis bernama Abdul Qadir Hasan Baraja, yang sudah berulang kali masuk penjara karena kasus pengeboman. Nah, kalau HTI kan belum. Saran saya, syarat untuk menjadi khalifah ini haruslah seorang residivis. Jadi, mending kalian pilih khalifahnya Rizik Syihab yang memang seorang residivis dan masih menunggu kasus chat mesum yang belum diungkap pihak kepolisian. Setuju? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.